Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yana Syahidah Sofia dengan NIM 1913646. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pertanahan, yaitu masalah yang dihadapi Rocky Gerung. Terjadinya sengketa lahan antara akademisi Rocky Gerung dan PT Sentul Citi, di mana kedua belah pihak merasa berhak atas kepemilikan tanah di Bojongkoneng. Sentul Citi mengklaim tanah tempat rumah Rocky berdiri merupakan miliknya. Dasar somasi tersebut karena Sentul Citi adalah pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersifat SHGB nomor B 24112 dan 2411, Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sementara Haris Azhar merupakan kuasa hukum Rocky, menegaskan menguasai tanah dan bangunan tersebut sejak 2009. Haris menyebutkan Rocky mendapat tanah dan bangunan itu dari Andi Junaidi. Peralihan itu tercatat dalam surat pernyataan oper alih garapan. Rocky memegang surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongkoneng. Selain itu, bukti peralihan penguasaan juga tercatat di Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor 592/6/2009. Opini atau pendapat para ahli terkait masalah tersebut. Ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Husein mengomentari kasus ahli filsafat Rocky Gerung yang dikirim surat somasi oleh PT Sentul Citi. Menurut Ferdinand, masalah Rocky dengan Sentul Citi itu hanya soal fakta dan pembuktian saja. Ini perkara soal fakta saja, yaitu pembuktian. Rocky Gerung membuktikan kalau memang dia punya sertifikat dan asal-usul kepemilikannya, serta alasan hak kepemilikannya yang sah, maka berpeluang dia akan berhak dan dimenangkan oleh hukum. Namun, kalau memang asal-usul dan alasan hak kepemilikannya tidak sah, tentu ini akan bermasalah. Solusi dari masalah tersebut menurut para ahli, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional juga masih mengkaji dan mengecek seluruh dokumen hak guna bangunan atau HGB, termasuk dokumen yang dimiliki oleh warga yang berada di wilayah sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengatakan Kementerian ATR atau BPN harus melihat realitas di lapangan sebelum menerbitkan atau memperpanjang lahan hak guna usaha atau HGB kepada perusahaan. Menurut Dewi, hal itu menjadi salah satu langkah untuk menghindari konflik pertanahan di kemudian hari. Kementerian ATR atau BPN harus melihat realitas lapangan dalam memproses, memberikan, menerbitkan, atau memperpanjang HGU atau HGB. Jika terdapat lahan HGU atau HGB yang telah ditempati oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, maka kuat terindikasi bahwa lahan tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak. Namun demikian, Kementerian ATR atau BPN juga harus membuka informasi mengenai lahan HGU dan HGB yang bersengketa tersebut. Hal itu penting untuk menyelesaikan benang kusut konflik agraria yang terjadi selama ini. Harus dibuka dan diterbitkan untuk membuka sejarah penguasaan tanah dan perbuatan-perbuatan hukum yang ditimbul di atasnya. Ini penting untuk menyelesaikan benang-benang kusut konflik agraria. Opininya, yaitu secara umum, kepemilikan suatu tanah harus didasarkan pada bukti bukan dengan asumsi. Dasar utamanya adalah pasal 19 ayat 2 huruf C UPPA yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki tanah akan diberi surat-surat tanda bukti hak. Surat-surat itu nantinya berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat tanda bukti tersebut kemudian merujuk pada pasal 32 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dinamakan dengan sertifikat. Sertifikat sendiri di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis. Terdapat dua syarat utamanya yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa memperoleh sertifikat dengan kualitas pembuktian yang kuat. Syarat pertama adalah kepemilikan itu dilakukan dengan cara dan niat yang beretikat baik.
Syarat kedua, sertifikat yang dimaksud tidak pernah disengketakan oleh pihak lain 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu. Dalam artian, tidak adanya pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dari aturan ini, keduanya, baik Rocky Gerung maupun Sentul Citi, harus bisa membuktikan sertifikat kepemilikannya. Pembuktian yang paling ideal adalah melalui mekanisme pengadilan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, jika telah menguasai dan menempati tanah secara de facto, maka segeralah untuk mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat. Masyarakat yang secara de facto menguasai dan menempati tanah secara bersama-sama, segera mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan, sehingga nantinya atas tanah setiap warga dapat dipenuhi. Sekianlah penyampaian saya mengenai studi kasus pertanahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.